Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadiah Nur. Masih pada pembahasan kita mengenai materi statistika. Dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai penyajian data. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi dan istilah-istilah penting dalam statistika. Bagi yang belum sempat menonton, silahkan dilihat di link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Penyajian data ada beberapa cara. Yang pertama disajikan dalam bentuk tabel, kemudian bisa juga dalam bentuk diagram batang, kemudian bisa juga dengan diagram lingkaran, kemudian bisa dengan diagram garis, dan terakhir bisa dengan piktogram. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Kita contohkan dulu. Misalnya data nilai ulangan matematika dari 50 siswa kelas 9 suatu SMP sebagai berikut. Nah, ini nilai kumpulan dari 50 siswa. Pertama, cara penyajian dalam tabel, yaitu kita akan kelompokkan berdasarkan nilai mereka, yaitu 50. Karena nilai terkecil di sini 50, kita tuliskan 50 terlebih dahulu, kemudian 60, kemudian 70, 80, 90, 100. Kemudian ada istilah turus dan ada istilah frekuensi. Pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dari frekuensi ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat dalam bentuk tabel. Caranya, nilai 50 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada lagi? Tidak ada lagi. Sini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Frekuensinya kita tulis 5. Kemudian yang 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti turusnya ada 10. Seperti ini. Maka frekuensinya kita tulis 10. Kemudian yang 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kita tuliskan berarti ada 15 turus ya. Nah, seperti ini. Itu ada 15 frekuensinya. Kemudian yang 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 80 juga ada 10. Jadi, frekuensinya 10. Kemudian yang 90, 1, 2, ada lagi, 3, 4, 5. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya. Berarti 90 ada 5. Seperti ini. Kemudian yang 100. 100, 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Nah, 5. Apakah ada yang belum tercoret di antara barisan data ini? Nggak ada lagi ya. Nah, ini adalah penyajian dalam bentuk tabel seperti ini contohnya. Yang nilai 50 ada 5, 60 ada 10, 70 ada 15, 80 ada 10, 90 ada 5, dan 100 ada 5. Selanjutnya yang kedua, penyajian dalam diagram batang. Nah, ini nilai matematika yang tadi. Nilai matematika itu di sumbu X atau yang garis horizontal. Kemudian garis vertikal atau sumbu Y ini adalah menunjukkan jumlah siswa yang mendapatkan nilai matematika. Misalnya yang nilainya 50 ada 5 orang, berarti ini ke sini tingginya. Kemudian yang nilainya 60 ada 10, berarti dia menunjukkan ke angka 10 sini. Yang 70 ada 15, berarti ke sini, dan seterusnya ya. Seperti ini penyajian dalam diagram batang. Lalu penyajian yang ketiga dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk menggambar diagram lingkaran, kita harus tahu besar sudutnya. Yang pertama nilai 50. Nilai 50 ini ada 5 orang. Jadi kita tulis 5/50. 50 yang penyebut ini bukan menunjukkan nilai, tapi menunjukkan jumlah frekuensi atau jumlah semua siswa. Sehingga kita tuliskan 5/50 kali sudut dalam satu lingkaran 360 derajat. Sehingga ini bisa kita coret.
Nah, habis nolnya, kemudian 5-nya juga bisa kita coret sehingga menjadi 36 derajat. Lalu yang kedua yang nilainya 60. 60 tadi ada 10 orang, berarti 10 per 50. Nah, 50 ini kan jumlah semua siswa ya. Jadi ini bisa kita coret. Nah, 10 dibagi 5 kan hasilnya 2, berarti 2 kali 36, hasilnya 72 derajat. Kemudian yang ketiga nilai 70. Nilai 70 tadi ada 15 orang. Nah, kita coret 15 bagi 5 itu 3. Berarti 3 kali 36, hasilnya 108 derajat. Kemudian yang keempat nilai 80, 10 per 50, berarti sama dengan yang nilai 60 tadi, 72 derajat juga. Kemudian yang kelima nilai 90. Nilai 90 ada 5 orang, berarti sama dengan yang pertama, 36 derajat. Dan nilai yang 100 juga 5 orang, berarti 36 derajat. Kalau kita gambarkan seperti ini. Yang berwarna merah muda ini yang paling besar, ini adalah menunjukkan nilai yang 70, yaitu 108 derajat. Berapa orang yang dapat nilai 70? 30% dari 50 orang, yaitu 15 ya. Kemudian yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil yang sudutnya 36 derajat, yaitu nilai 50, 90, dan 100. 50 yang warna ungu, kemudian 90 yang warna biru, kemudian yang 100 yang warna jingga. Seperti ini gambaran dari penyajian data dengan diagram lingkaran. Oke, bisa dimengerti. Kemudian yang keempat, penyajian dalam diagram garis. Mirip-mirip dengan diagram batang, yaitu garis yang mendatar ini menunjukkan nilai matematika, sedangkan garis yang tegak ini menunjukkan jumlah siswanya. Yang dapat 50 ada 5 orang, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi kalau diagram batang itu berbentuk batang, kalau diagram garis itu cuma berbentuk garis seperti ini. Jadi kita hubungkan garisnya, maka dia membentuk diagram garis. Nah, sekarang yang kelima dengan piktogram. Apa itu piktogram? Nah, piktogram itu seperti ini gambarannya. Biasanya piktogram ini digunakan untuk menyajikan data yang nilainya cukup besar. Nah, misalnya di sini, ini satu gambar orang ini mewakili 5 siswa. Jadi, siswa yang dengan nilai 50 itu kan tadi 5 orang, berarti satu manusia ya. Kemudian yang nilainya 60 tadi ada 10, berarti ada 2 gambarnya. Yang nilainya 70 ada 15, berarti ada 3. Nilainya 80 ada 10, berarti 2. Nilainya 90 itu 5, berarti 1. Dan 100 juga 5 orang, berarti juga 1 gambar. Bagaimana kalau misalnya orangnya ada 7? Nah, ada 7, berarti gambarnya 1 orang dan 1 orangnya lagi itu gambarnya tidak penuh. Bisa separuhnya atau seperempatnya ya. Nah, seperti itu ya. Karena satu gambar orang ini mewakili 5 siswa. Kalau siswanya nggak sampai 5 atau lebih dari 5, misalnya 7 tadi, berarti nggak mungkin 1 orang lagi kita tambah. Tapi kita tambah separuh orang. Separuhnya saja ya. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Diagram batang berikut memberikan informasi mengenai pengguna warnet selama 1 minggu. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, jika jumlah pengunjung selama 1 minggu adalah 219 orang, maka berapakah pengunjung pada hari Jumat? Jadi ini 1 minggu seperti ini, pada hari Senin ada 36 orang, Selasa ada 25 orang, Rabu ada 22, dan seterusnya. Jumlah dari pengunjung selama 1 minggu ini adalah 219 orang. Maka berapa pengunjung yang berkunjung pada hari Jumat? Nah, caranya pengunjung hari Jumat itu adalah 219 orang dikurangi jumlah semua ini ya. Yaitu 219 dikurangi 36 tambah 25 tambah 22 tambah 43 tambah 28 tambah 31. Hasilnya 219 dikurangi 185 yaitu 34. Nah, ketemulah. Jadi pengunjungnya pada hari Jumat itu adalah 34 orang. Nah, mudah sekali ya. Sekarang contoh soal kedua. Perhatikan diagram penjualan kendaraan dari suatu perusahaan berikut. Yang mendatar ini menunjukkan tahun penjualan, kemudian yang ini menunjukkan jumlah penjualan. Pada tahun 2015, jumlah penjualannya ada 10,
2016 ada 12 dan seterusnya. Pada tahun berapakah terjadi kenaikan penjualan sebesar 50%? Kita akan lihat kenaikan itu terjadi pada tahun apa? Kenaikan dilihat apabila grafiknya bergerak naik ke kanan atas, yaitu pada tahun yang pertama ini. Nah, ini kan nih ke atas nih naik, berarti di sini naik di tahun 2016. Berapa kenaikannya? Kenaikannya adalah selisihnya ini. Selisihnya adalah 2. 12 kurang 10 ya, yaitu 2. Tahun sebelumnya kan 10, berarti 2 per 10 kali 100%, hasilnya 20%. Berarti kenaikan pada tahun 2016 itu adalah 20%. Kemudian yang mana lagi yang mengalami kenaikan? Nah, yang ini mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2018. Berapa kenaikannya? Kenaikannya 12 dikurang 8 per pada tahun sebelumnya yaitu 8. Jadi 4 per 8 kali 100%, hasilnya 50%. Nah, sebenarnya terjawab sudah ya. Kenaikan sebesar 50% itu terjadi pada tahun 2018 ya. Tapi kita lanjutkan saja dulu ya. Yang ketiga, tahun 2019 juga mengalami kenaikan di sini. Yaitu berapa kenaikannya? 16 dikurang 12 kan 4. Sebelumnya adalah 12, berarti 4 per 12 kali 100%, hasilnya 33,3%. Kemudian tahun 2020 juga mengalami kenaikan 18 kurang 16 per 16, yaitu 2 per 16 kali 100%, hasilnya 12,5%. Jadi kenaikan sebesar 50% itu terjadi pada tahun 2018. Oke, bisa dimengerti. Contoh soal ketiga. Diagram di bawah ini menunjukkan latar belakang pendidikan orang tua siswa di suatu sekolah. Seperti ini gambarnya. Perguruan tinggi ada 8%, kemudian SMA 12%, SD 45%, sedangkan SMP belum diketahui. Berapakah banyak orang tua yang berlatar belakang SMP jika jumlah orang tua siswa di sekolah tersebut 900 orang? Cara menjawabnya, persentase orang tua yang berlatar pendidikan SMP itu berapa dulu? Yaitu 100% dikurangi SD 45, perguruan tinggi 8%, SMA 12. Jadi 100 dikurangi 65% ya, jumlah semuanya adalah 35%. Kemudian jumlah orang tua yang berlatar belakang SMP berarti 35% kita kalikan dengan 900, yaitu 35 per 100 kali 900. Nah, ini boleh kita coret, berarti 35 kali 9 itu 315. Jadi banyak orang tua yang berlatar belakang SMP adalah 315 orang. Nah, begini caranya ya. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai cara-cara penyajian data dan beberapa contoh soal. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.